Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a huda. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kali ini akan saya sampaikan salah satu hikmah dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah tersebut adalah la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik wa huwa dominalakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu linafsika wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. Janganlah terundurnya waktu pemberian apa yang kamu minta, padahal dalam berdoa sudah begitu sangat kuatnya, menjadikan kamu berputus asa akan rahmat Allah, akan fadl Allah, karena Dia, Allah, telah menjamin memberikan ijabah akan doa. Tetapi sesuai apa yang Dia pilih untukmu, bukan apa yang kamu pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan waktu yang kamu inginkan. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, sebagai muslim kita yakin bahwa berdoa itu bagian dari Islam. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi menyatakan ad-du'a muhul ibadah. Doa itu laksana otak dari ibadah, menggambarkan begitu pentingnya doa dalam Islam bagi setiap muslim-muslimah. Dalam Islam juga diajarkan bahwa siapapun yang berdoa berarti beribadah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain perintah Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabah, kabulkan untukmu. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, jawablah sesungguhnya aku Allah Maha dekat, dan aku menjawab doa orang yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. Tetapi penting kita sadari bahwa ketika siapapun doa kepada Allah, dia itu berarti memohon kepada Allah. Apa yang dia mintakan adalah apa yang dia tahu tentang apa yang baik menurut dirinya, apa yang dia inginkan sesuai dengan background kehidupannya. Tetapi siapapun sadar bahwa yang diinginkan tidak mesti yang terbaik untuk dirinya sendiri. Apa yang diusahakan belum mesti yang terbaik untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau ukuran baik itu diukur untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang di alam kubur dan alam akhirat. Karena itu siapapun yang berdoa harus yakin bahwa Allah mengabulkan. Tetapi jangan mendiktekan bagaimana Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan. Harus dengan bentuk yang diinginkan. Ketika sudah berusaha menjalani proses untuk ikut pemilihan untuk jadi DPD atau jadi DPRD atau PNS dan seterusnya, kemudian berdoa, sholat hajat, istikharah dan seterusnya, bahkan minta doa pada sesepuh, pada kiai, pada ulama, pada orang tua, itu semua harus dipahami sebagai usaha dan doa.
tetapi tidak bisa mendikte Allah apa yang nanti akan dikabulkan sebagai bentuk ijabahnya. Tidak pula bisa mendiktekan kapan Allah akan mengabulkan. Karena bisa jadi wujud ijabah itu memang persis seperti yang diminta bila Allah menginginkan. Kepengen jadi anggota DPD dan ternyata memang dia terpilih menjadi anggota DPD. Kepengen jadi pegawai di Unisula dan memang ternyata lulus diterima sebagai pegawai di Unisula. Mungkin bila memang Allah menginginkan. Tetapi kadang Allah menunda waktu ijabah. Bisa ditunda di dunia ini, bahkan bisa ditunda dalam arti disimpan pahalanya untuk kehidupan di alam akhirat. Dalam salah satu hadis dari Nabi dikisahkan ada seorang hamba dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihadap kepada Allah dan ditanyakan oleh Allah, apakah aku tidak memerintahkan kamu untuk memanjatkan doa, minta apa yang kamu inginkan? Hamba itu pun menjawab, ya, saya sudah memanjatkan doa. Dan Allah selanjutnya menyatakan, doa yang kamu panjatkan sudah aku kabulkan sebagian di dunia, tapi sebagian yang tidak dikabulkan di dunia itu saya simpan untuk kamu di akhirat. Sekaranglah apa yang aku simpan di akhirat itu silakan kamu ambil. Ketika sudah diberi perintah itu dan dia menerima apa yang disimpan oleh kehidupan akhirat, ternyata hamba itu menyatakan, ya laitani lam tuqdali hajatun fid dunya. Andai kata seperti ini, saya akan mengandaikan semua doa-doaku, hajat-hajatku tidak dikabulkan di dunia, disimpan saja untuk akhirat, karena lebih penting kehidupan akhirat dibanding kehidupan di dunia. Kemudian ada kisah pula seorang lelaki yang sedang silaturahim ke tempat seorang tokoh sufi yang bernama Abil Abbas Al-Marsi. Beliau sedang sakit. Secara wajar ketika orang menengok silaturahim orang sakit mendoakan, dia mendoakan afaqallah, semoga Allah memberikan kamu afiat, sehat walafiat. Ternyata tokoh besar Al-Marsi tidak menyaut apa-apa. Tidak ada kata amin, tidak ada kata terima kasih atas doa itu. Penasaran hanya orang laki-laki itu mendoakan yang sama, tapi dalam redaksi yang sedikit beda. Dia menyatakan, Allahu yu'afika ya sayyidi, semoga Allah memberikan afiat kamu wahai tuanku. Karena doa sampai diulang yang berarti ibarat orang ngeyel, maka Al-Marsi pun merespon dengan menyatakan bahwa aku sekarang ini memang tidak minta diberikan afiat oleh Allah, karena sudah sejak lama aku berdoa minta afiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu saya ulang setiap kali setiap sakit minta afiat, minta sehat. Selanjutnya Al-Marsi memberikan kisah para tokoh yang saja kita kenal. Pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau minta pada Allah untuk diberikan afiat, tetapi kita tahu dalam sirah beliau pernah dalam peristiwa Khaybar diberi sepotong daging oleh wanita Yahudi yang ternyata disisipi racun, dan Nabi sempat makan daging itu dan akhirnya ada efek racun. Ketika wanita ditangkap, ternyata ketika diinterogasi dia menyatakan ini hanya untuk menguji kamu itu benar Nabi Rasul atau bukan, karena kalau kamu Nabi Rasul tidak akan mati oleh racun ini. Nabi pun memaafkan, tidak menghukum wanita itu, tetapi efek racun itu ternyata terasa oleh Nabi sampai akhir hayatnya, sehingga dia menyatakan dalam riwayat Aisyah, mazalat aklatu Khaybar tu'awiduni wal ana qad qata'at
taburi. Makan racun yang ada di daging yang diberikan wanita Yahudi di Khaybar itu sering memberikan efek kepadaku, dan sekarang rasa sakit nyeri karena efek itu akan hilang. Dan ternyata memang benar, tidak lama lagi Rasulullah wafat. Dan wafat itu satu sisi memang berarti hilangnya apapun derita di dunia ini. Kemudian diberikan tokoh yang lain, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tentu saja minta berdoa kepada Allah afiat, minta diberikan keselamatan, tetapi ternyata beliau meninggal itu karena efek racun yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian tokoh berikutnya Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua. Dia juga berdoa afiat kepada Allah, tetapi ternyata beliau meninggal karena tusukan Ibnu Muljam. Demikian juga Sayyidina Utsman, dia berdoa pada Allah minta afiat, tetapi beliau meninggal dunia dalam peristiwa demonstrasi yang membuat kekacauan, sehingga beliau itu akhirnya wafat, terbunuh, disembelih. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia juga minta doa afiat, diberikan kesehatan, keselamatan, tetapi dia meninggal juga tragis, terbunuh. Karena itu Al-Marsi menutup dengan pesan, bila kamu minta pada Allah afiat, keselamatan, kesehatan, maka mintalah kepadanya afiat sesuai dengan yang ada dalam ilmu Allah, bahwa hal itu adalah afiat. Artinya nama memang sama, sebutan sama afiat, tetapi apapun bentuknya bisa jadi menurut yang menjadi tidak afiat, tapi hakikatnya adalah afiat karena dari sudut pandang yang berbeda. Dari kisah itu dapat kita pahami bahwa ijabah oleh Allah untuk doa setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah itu sudah pasti. Tetapi kepastian ijabah itu dalam bentuk yang dikehendaki Allah, pilihan Allah, bukan bentuk pilihan orang yang berdoa. Demikian juga tentang waktu ijabah, sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan orang yang berdoa. Karena itu sebaiknya siapapun dari kita ketika berdoa, jalani berdoa bukan untuk mendikte Allah, tetapi kita beribadah, berdoa mengikuti perintah Allah. Diperintah untuk berdoa, kita taat berdoa. Selanjutnya diserahkan kepada Allah apa yang terbaik untuk kita. Demikian yang saya sampaikan untuk kali ini, semoga Allah bermanfaat. Barakallahu lakum wa lana, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.